Ayo menari. Masih ingatkah kamu dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Cobalah mempraktikkan gerakan tersebut sambil bernyanyi lagu tepuk tangan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Sekali lagi. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Bagaimana perasaanmu saat menari? Dapatkah kamu mengikuti semua gerakan sesuai contoh yang diberikan? Berlatihlah dengan tekun agar kamu dapat menari dengan baik. Selanjutnya, ayo berlatih. Dapatkah kamu membuat contoh gerakan tangan yang kuat dan lemah pada sebuah tarian? Bekerjalah secara berkelompok. Lalu, diskusikan mengenai gerakan yang akan kamu ciptakan. Gerakan yang kamu ciptakan dapat menirukan gerak benda yang ada di sekitar. Tampilkan hasil kreasi kelompokmu di depan kelompok lainnya. Untuk dapat menari dengan baik, kamu perlu banyak berlatih. Menjaga pola makan juga penting agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan gerakan tari dengan baik. Perhatikan, berikut ini adalah hasil kreasi teman-temanmu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Sekarang, ayo mengamati. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. A. Makanan pokok. Misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. B. Lauk pauk. Misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. C. Sayur-sayuran. Misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. D. Buah-buahan. Misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. E. Susu. Misalnya susu sapi dan susu kambing. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalkan ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati
adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan tempe dan tahu. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Berikut ini. Beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Buah-buahan. Apakah sebaiknya dimakan setiap hari? Ya. Buah-buahan mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Permen. Apakah sebaiknya dimakan setiap hari? Tidak. Kandungan gula pada permen sangat tinggi dan tidak baik untuk kesehatan jika dimakan setiap hari. Es krim. Apakah sebaiknya dimakan setiap hari? Tidak. Kandungan gula pada es krim sangat tinggi dan tidak baik untuk kesehatan jika dimakan setiap hari. Coklat. Apakah sebaiknya dimakan setiap hari? Tidak. Kandungan gula pada coklat sangat tinggi dan tidak baik untuk kesehatan jika dimakan setiap hari. Susu. Apakah sebaiknya diminum setiap hari? Ya. Susu mengandung vitamin dan protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Lauk. Apakah sebaiknya dimakan setiap hari? Ya. Lauk mengandung protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buah. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Sekarang ayo berlatih. Selesaikan soal di bawah ini dengan benar. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Jawaban: 1.750 ditambah 1.850. Kita jumlahkan mulai dari satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan. 5 tambah 5 sama dengan 10. Kita tuliskan 0. Angka 1 kita simpan. Ratusan. 1 tambah 7 tambah 8 sama dengan 16. Kita tuliskan 6. Kita simpan angka 1. Ribuan. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut adalah 3.600 buah jambu.
Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1.200 buah semangka. Truk kedua memuat 1.800 buah semangka. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Jawaban: 1.200 ditambah 1.800. Kita jumlahkan mulai satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Ratusan. 2 tambah 8 sama dengan 10. Kita tuliskan 0. Kita simpan angka 1. Ribuan. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar adalah 3.000 buah semangka. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. 2 tambah 2 sama dengan 4. Hidup bahagia, badan pun sehat. Bye-bye. Ayo mengamati. Bacalah teks di bawah ini dengan nyaring. Makanan dan kesehatan. Pagi ini anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Semua senang sekali. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengaduh kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan, Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Ternyata pagi ini Edo lupa sarapan sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup. Sekarang, ayo menulis. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks yang kamu baca. 1. Apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak SD Nusantara? Yang sedang dilakukan oleh anak-anak SD Nusantara adalah bermain tarik tambang. 2. Mengapa Edo mengadu kesakitan? Edo mengaduh kesakitan karena Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. 3. Apa yang dilakukan teman-teman Edo saat Edo kesakitan? Yang dilakukan teman-teman Edo saat Edo kesakitan adalah membantu Edo berdiri dan menghiburnya. 4. Apakah kamu sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Ya, aku selalu sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Kalian bisa menuliskan jawaban sesuai dengan keadaanmu sendiri. 5. Jika kamu menjawab tidak, tuliskan alasannya. Bagi kalian yang tidak sarapan, silakan tuliskan apa alasanmu sehingga kalian tidak sarapan sebelum berangkat ke sekolah. 6. Jika kamu menjawab iya,
tuliskan makanan yang kamu makan saat sarapan. Makanan yang kumakan saat sarapan adalah nasi, sayur sop, daging ayam. Kemudian aku juga makan buah jeruk dan minum susu. Silahkan kalian tuliskan jawaban berdasarkan keadaanmu sendiri. 7. Apakah makananmu saat sarapan sudah termasuk makanan sehat dan bergizi? Ya, makananku termasuk makanan sehat dan bergizi karena 4 sehat 5 sempurna. Siti suka sayur bayam. Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Udin lebih suka daging. Kedua lauk itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Edo suka kentang. Benny lebih suka roti. Kedua makanan itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Saling menghargai kesukaan masing-masing adalah pengamalan sila kedua, Pancasila. Selanjutnya, ayo bercerita. Apa makanan kesukaanmu? Apakah makanan kesukaanmu termasuk makanan yang sehat dan bergizi? Ayo, tulis dan ceritakan makanan kesukaanmu. Perhatikan contoh berikut. Aku sangat suka makan ikan. Ikan sangat baik untuk kesehatan karena mengandung protein. Aku juga sangat suka wortel. Wortel mengandung vitamin A yang sangat baik untuk kesehatan mataku. Selain itu, aku juga sangat suka makan buah jeruk. Buah jeruk mengandung vitamin yang sangat baik untuk kesehatanku. Setiap hari aku selalu memakannya.